Pak. Waalaikumsalam Pak Ji. Alhamdulillah, baik Pak. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Andi Ratna Pak Ji. Iya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching. Yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya? Begini Pak, untuk praktek coachingnya itu yang saya lakukan itu masih ada sih sedikit nervous sedikit ya, deg-degan karena baru awal untuk melakukan kegiatan dengan teknik kita ini. Karena harus sesuai dengan kan Pak itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Ya insya Allah Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang mana Pak masih kurang yakin di bagian apa itu? Kalau menurut saya sih Pak di bagian presennya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi si coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya Pak. Oh iya, iya. Baik, jadi merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Pak? Iya Pak Ji. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya harapkan ada solusi yang terbaik yang dari permasalahan yang saya hadapi oleh si coaching. Ya. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian proses, apakah nantinya akan proses saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan coachingnya Pak. Iya baik, terima kasih banyak Pak Ji. Semoga nanti dapat berjalan lancar pada saat saya berproses menjadi coach. Oh iya, oke, terima kasih Pak. Ratna. Waalaikumsalam Pak Sul. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada waktu tak sebentar kok, ada mau saya sedikit bicarakan. Ada sekali Pak. Justru saya merasa senang karena seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Pak. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu. Semoga pembicaraan hari ini bermanfaat ya Bu. Iya Pak, nah itu yang saya harapkan Pak. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Andi Ratna sepertinya tidak bersemangat sekali saya lihat. Terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantukan gitu Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung Pak, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Oh tapi Pak, jadi Bu, coba kita ceritakan kepada saya, Bu Ratna rasakan ini apa? Saya merasa saat mengajar, murid-murid kurang memperhatikan saya Pak, dan ini membuat saya kurang bersemangat mengajar. Apa yang membuat Ibu Andi Ratna merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak. Maksudnya murid-muridnya jadi tidak belajar atau bagaimana itu Bu? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Oh baiklah, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang coba Ibu Andi Ratna jelaskan dulu ya, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu Andi Ratna mengajar di kelas?
setelah berdoa, saya melakukan aksesi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab juga kurang aktif dalam berdiskusi. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Pak? Tapi menurut Ibu Andi Ratna salahnya yang di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh begitu, baiklah, saya ingin tahu yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar, apa itu? Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengajak diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar berupa X-Cracking. Saya putarkan video, mengajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu, Bu? Tidak juga sih, Pak. Ada momen ketika malas, namun saat pembelajaran matematika dan tematik yang ada seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit ya terkait pembelajaran Ibu yang lakukan, sebenarnya sudah menyenangkan sih Bu, tapi belum tentu membosankan bagi murid ya Bu. Jadi yang membuat Ibu Ratna merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Iya, Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Pak. Baiklah kalau begitu, berarti Ibu Ratna sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Ratna mengajar. Terus ada lagi Ibu Ratna yang menurut Ibu Ratna ada hal-hal yang menyebabkan kurang semangat dalam belajar. Ya, sepertinya sih tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu saja sih, Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Ratna tadi, dan ada tidak yang ingin coba Ibu Ratna perbaiki? Kalau menurut saya, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih efektif dan senang dalam belajar. Masya Allah, hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu Ratna setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan bersemangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Pak? Ya, itu langkah yang tepat sekali Bu. Ada hal yang lain mungkin Ibu Ratna lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat Pak Ajis saat mengajar, kemudian diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa kita, Pak? Bagaimana? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSN ini Oh itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang pasti masukkan? Oke, baiklah, nanti saya akan berikan materi PS ini dengan bersama rekan-rekan guru yang lain. Bu, kalau tidak saya share di grup atau PS maupun KS, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya? Nanti tolong diingatkan ya Bu. Iya Pak, nanti insya Allah saya ingatkan kembali Pak. Ya, nah kira-kira siapa sih yang
bisa membantu Ibu Ratna dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak teman saya, Ibu Adi Vera, untuk membantu saya dan kami nanti bisa belajar bersama, Pak. Alhamdulillah, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu Ratna gambarkan lagi komitmen apa yang bisa dilakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, Pak, dan mencoba memperbaiki diri dalam pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Andi Vera untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Sul maksud tadi. Ya, nah bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Yakin Ibu Ratna pasti bisa tetap semangat demi anak masa kita nantinya. Iya Pak, semangat juga untuk Pak Sul. Terima kasih atas diskusinya ya Pak. Hari ini saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Ya, sama-sama Bu. Semangat belajar ya Bu. Iya, Semoga Pak. ada manfaatnya kita semua juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sul. Ya, sama-sama Bu. 3. Oke, kita berapus untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak Sul dan Ibu Ratna sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan khususnya kepada Pak Sul selaku coach. Menurut Pak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Oke, alhamdulillah indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana si coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ratna lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Ya. Kemudian tadi Pak tadi Bapak sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi proses atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak selaku coach dan Ibu Ratna selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.